Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan sharing session dengan Pak Fadli. Nah, hari ini kita akan bahas modul 17. Silakan Pak Fadli untuk melanjutkan sharing sessionnya. Oke, terima kasih Pak Son. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut materi kita di Cisco CyberOps chapter 17 ya. Chapter 17 kita ada labs, jadi kita coba nge-lab ya. Kita nge-lab chapter 17, itu topiknya tentang attacking kalau nggak salah. Oke, kita lihat 17 ini ada 3 lab ya. 17.1, 17.26, 17.27. Nah, kita mulai dari yang 17.1. Ini belum share ya. Ini kita akan melihat traffic ya. Kita akan melihat traffic di Wireshark, kita pakai Wireshark ya. Jadi 17.1 ini, jadi ini ada 3 ya, 17.17, 17.26, 17.27 ya. Ini kita akan melihat semua sih, kita akan melihat pakai Wireshark rata-rata kalau nggak salah ya. Yang pertama kita akan capture DNS traffic, kemudian kita lihat seperti apa query-nya, kemudian kita lihat responnya seperti apa di jaringan ya. Jadi kita memeriksanya lewat Wireshark ya. Wireshark udah pernah kita cobakan sebelum-sebelumnya. Jadi Wireshark intinya dia akan melakukan sniffing ke network, lalu dia merekam traffic dan kita bisa bongkar isinya layer per layer ya. Itu Wireshark. Nah, kalau di sini yang lab 1 ini kita belum perlu VM CyberOps ya, tapi cukup ada satu PC yang punya internet akses, kemudian terinstall Wireshark ya. Kalau belum punya, kita bisa download dulu di wireshark.org. Saya juga belum punya sih sebetulnya, tapi di dalam VM CyberOps ada, jadi mungkin saya pakai itu aja. Kemudian kita siapkan itu, lalu kita akan coba capture DNS traffic ya. Nah, saya lihat dulu. Oh, ini Windows base ya. IP config. Oh, berarti saya download aja. Semoga nggak berat. Download Wireshark. Saya download dulu. Yang installer aja. Karena kemungkinan akan dipakai sering ya sama saya. Jadi saya install yang installer saja. Bukan yang itu yang foto kan? Iya. Namanya coba sepertinya agak lama. Berapa semua? Kalau nggak bisa nanti saya pakai yang ini. Oke, baru keluar nih. Langsung naik. Apa? Pink. Berhenti deh. Aman sih, ping aman. Oke lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi kita ikuti ini ya. Pertama kita download dulu Wireshark, kemudian nanti kita akan coba capture
DNS traffic. Nah, kalau di Windows kita clear dulu DNS cache ya. Supaya apa? Karena ketika kita request sebuah nama domain, dia sudah pernah coba akses itu sebelumnya, dia akan menyimpan di cache. Jadi DNS itu punya banyak cache, tempat cache ya. Ada yang di PC kita masing-masing, ada di router DNS cache, ada di ISP ada DNS cache dan seterusnya. Jadi kita coba flush dulu yang di tempat kita sendiri, ya. Sambil kita tunggu. Ini kalau di Windows kita cukup begini, ipconfig wash DNS. Ini tujuannya untuk kita mengclearkan yang sudah direkam sebelumnya. Jadi prosesnya ketika nama itu belum pernah diakses, dia akan nyari dulu ke DNS server. Misalnya google.com. Dia akan nyari dulu google.com itu IP-nya berapa, karena fungsi DNS adalah menerjemahkan IP ke nama, nama ke IP, kan gitu ya. Jadi kita flash dulu, nanti kita coba akses ya. Nah, kalau di Windows seperti ini, kalau di Linux dia kita pakai DNS resolve yang ini. Ya, ada juga yang pakai DNS mask, ada yang NSCD, jadi ada beberapa, tergantung distronya. Ya. Nah, ini contoh untuk clear cache ya di Linux. Ya, kemudian kalau di Mac seperti ini, MDNS responder ya. Nah, lalu nanti kita akan coba akses itu, sebetulnya DNS resolver yang paling ringan dan ada bawaan langsung itu NSLookup. Ya. Jadi di command prompt kita punya NSLookup, kemudian kita ketik gitu ya, misalnya www.cisco.com, dia akan mencari gitu ya. Nah, nanti kita start capture, lalu kita setelah kita akses gitu ya, kita langsung stop saja. Karena kita cuma mau lihat gimana prosesnya ada request DNS gitu ya. Ini masih ada beberapa menit lagi. Nah, nanti baru kita buka. Ya, connecting. Masih connecting. Beberapa detik lagi.
Masih downloading. Dia diam. Diam dia nggak jalan. Ini networknya nih Pak, biasa. Kita tunggu aja. Sudah tinggal 3 detik lagi nanggung. Saya tes ya. Lancar sih, berarti dari sananya itu. Dari website-nya yang nggak bagus jaringannya. Waduh, lama ya. Coba pause. Stop lagi. Oke. Oke, kita coba install ya. Nah, jadi saya pakai, tadi saya download yang portable ya. Nggak salah. Install WhatsApp. Membaca hasil capture dan itu udah tertangkap yang langkah tadi kan. Oke, kita jalankan ya. Jadi kita kembali ke sini. Ceritanya kita sudah download dan install. Kita di step 2 sekarang. Tadi sudah juga flash DNS, tapi kita flash lagi aja nggak apa-apa. Takutnya saya udah akses Google kan. ipconfig flash DNS ya. Ini kita flash. Nah, lalu kita akan mulai capture ya. Jadi ini setelah di flash ya. Nah, dia nggak, ini lupa nih petunjuknya ngasih tahu kalau kita harus start. Oh, ini sudah start WireShark ya di atas ya. Jadi kita lihat interface kita yang aktif apa. Seharusnya ada sih. Yang saya lagi pakai adalah WiFi. Jadi saya pilih yang WiFi karena LAN-nya nggak hidup. Ya. Ini lokal. Seharusnya interface saya keluar. WiFi. Saya curiga ini karena pakai ini. Karena pakai. Oh iya. Ini karena saya pakai yang portable nih. Download lagi. Download lagi saya. Yang ini. Kecil sih. Saya tutup dulu WireShark-nya. Lalu saya install ini paket capture. Kalau pakai WireShark installer dia udah langsung ada di dalamnya. Enggak, npcap ini Pak. npcap ini network packet capture. Dia udah ada di bawaan installernya WireShark. Saya pakai yang portable tadi. Maksudnya tadi supaya nggak ngotorin laptop. Nggak bisa.
Nggak apa-apa, nanti di Oke. Nah, saya buka lagi WhatsApp-nya. Oke, lalu saya jalankan. Harusnya dia udah ketemu lokal interface saya nih. Karena npcap-nya sudah di-install. Oke, ini dia. Oke, nah baru ketemu kan wifi saya nih. Saya lagi pakai ini, ya, wifi. Jadi ini saya tinggal 2 kali capture, lalu diminta untuk plus, ya, ipconfig plus DNS. Lalu saya lookup lagi. Ya, NS lookup, misalnya contohnya cisco.com kalau di sampel itu ya. Maka dia dapat jawaban, lalu saya keluar saja. Kemudian saya stop capture. Ya, itu perintahnya. Oke, jalankan wireshark, kemudian clear DNS cache, sudah. Lalu NS lookup, katanya. Apa yang di NS lookup? Cisco.com saja. Ya. Kemudian exit, stop capture. Ya, itu yang kita lakukan. Lalu kita masuk ke part 2, kita explore. Ya, DNS query traffic-nya. Mana nih? Saya tutup ya. Ya, kita explore DNS query traffic-nya. Kita akan lihat bahwa DNS itu kan dia pakai port 53, kemudian dia protokolnya UDP. Ya, kalau DNS zone transfer itu baru dia pakai TCP. Ya, jadi kita lihat di sini, kita cukup pakai filter UDP port, ya gitu ya, UDP port sama dengan 53, itu aja. Jadi dia akan memfilter menampilkan semua yang portnya 53. Nah ini dia. Ya. Jadi di sini ada beberapa nih. Saya sudah mengakses Google gitu ya, mail.google dia baca itu. Kemudian ini karena ini kali ya, karena Meet kita nih. Nah kita akan lihat di sini ya. Nah ini. Kemudian kita lihat yang mana yang query-nya cisco.com. Oh saya tadi nggak pakai www ya, sama aja. Nah ini, saya yang ini, query-nya untuk standar query cisco.com. Ini ketika saya NS lookup, inilah yang pertama kali terjadi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia melakukan query, ya, standar query untuk mencari address. Jadi DNS kan banyak tipe ya, ada yang ada yang A itu address, ada yang quad A itu address untuk IP versi 6, kemudian ada yang umum aja ya, ada CNAME, canonical name, kemudian ada MX untuk mail, dan macam-macam. Nah, kalau kita mengakses atau misalnya NS lookup atau ping, itu adalah query untuk address. Maka ini A, gitu ya. Jadi kita cari yang standar query A. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Ini query, contohnya sama ya. Kalau di sini dia pakai www.cisco. Ya. Nah, kita bisa lihat di paket detailsnya, kita lihat di Ethernet 2-nya. Ya. Dia pakai IP versi 4, kemudian UDP, ya. Kemudian DNS. Di sini ada kelihatan kan DNS query-nya. Kita coba cek. Ya, di sini. Di sini kita bisa turunkan bahwa dia adalah IP versi 4 ya. Kemudian di UDP-nya, ya ini dia protokolnya. Kemudian di dalam protokol UDP-nya dia menggunakan port 53. Di DNS-nya dia adalah query. Ya. Jadi kita bisa detailkan di sebelah kiri ini. Biasa di WhatsApp kan ada yang beginian. Untuk kita bisa lihat setiap layer,
setiap PDU ya. Nah, data unitnya kita bisa lihat masing-masing, baik di IP, di Ethernet frame, kemudian datagram protokolnya, kemudian di aplikasinya di DNS. Ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa tangkap di sini MAC address-nya. Ya. MAC address yang melakukan request. Jadi kita bisa lihat di sini, ini IP ini seharusnya IP saya ya, source-nya ini. Kemudian coba kita cek ini. Nah, source-nya adalah F0D5BF7E ya. Ini MAC address-nya. Kalau saya mau cek, saya bisa cek dengan ipconfig. Ya. Nah, kita bisa cocokkan ya. Ini 22.8 ini adalah IP saya. Ya. Kemudian di sini source-nya adalah MAC address-nya adalah yang F0 mana? MAC address. Ini saya mata agak. Nah, ini. F0D5BF7E2B6A itu adalah ini. Jadi kita bisa detailskan bahwa dia merequest ya. Si laptop saya merequest DNS, kemudian ini IP-nya, kemudian ini port-nya, ya. Kemudian ini query-nya, ya. Nah, jadi dia menggunakan standar query. Ini query-nya kalau kita mau lihat dia tanya cisco.com, ya. Jadi ini memang memeriksa traffic DNS, ya. Kemudian di yang part A dia bilang coba lihat IP versi 4-nya, kemudian lihat source destination, sudah barusan kita lihat source dan destination-nya IP kita, ya. Nah, kemudian perhatikan, nah di sini dia mau menekankan, ini IP kan ya, IP mana IP? Nah ini, di IP. Kita lihat di sini bahwa source-nya adalah IP laptop saya, kemudian destination address-nya adalah IP router, ya. Jadi memang dia requesting-nya to router. Kenapa? Karena memang dia ada NAT di sini ya seharusnya. Kemudian nanti diterjemahkan, dibungkus lagi ya ini apa namanya cara kerja paket ya yang ada di internet. Jadi dia ada encapsulation, decapsulation dan seterusnya. Dia tegaskan di situ bahwa kita bisa lihat bahwa ini adalah gateway-nya. Nah di UDP port kita bisa lihat port berapa source-nya. Jadi ketika melakukan request nih, ketika melakukan request yang kita lihat destination port-nya. Kenapa? Karena dia DNS ya. Nah, sementara kita yang merequest itu random port biasanya. Apapun itu traffic-nya, ketika kita nge-request kita akan membuat random port tapi request-nya ke port tertentu. Nanti kita bisa cek misalnya 80 ada nggak ya? Saya 80 sudah saya cek. 80 saya nggak buka web tadi. Nanti kita coba cek ya. Jadi prinsipnya di internet ya kayak gitu. Kita yang melakukan request kita akan open random port untuk tujuan port tertentu di server 53 misalnya. Nah nanti responnya juga bisa kita lihat nanti gimana ya. Nah nanti responnya ke kita juga bisa kita lihat secara detail karena ini di labnya kita bisa lihat. Nah ini contoh kalau di sini dia pakai 577.729 destination-nya ada 53. Ya. Kemudian kita bisa lihat MAC address ya, tadi sudah. Jadi kita bisa lihat MAC address, kemudian kita bisa lihat kita terkoneksi kemana saja dengan ARP. Nah ini. Nah ini saya 172.16.228, saya terkoneksi ke 221 tadi ya, ini MAC address-nya. Ya. Coba ini 62, kita coba cek ya. Di sini. Nah ini ya. Jadi saya terkoneksinya kan ke gateway tadi. Nah ini dia, 62. 1962, benar nggak? Ya, 1962. Ya. Nah selain saya terkoneksi ke router, ternyata ada terkoneksi ke satu lagi nih, 22.35. Nih siapa nih, saya nggak tahu. Tapi nanti bisa kita cek. Ya. Oke, kemudian
Ini sudah, kemudian lihat query-nya tadi sudah ya, cisco.com ya. Kalau di sini www.cisco.com ya. Nah, kita lihat dari sisi traffic ya. Setelah kita melihat melakukan request, tentu ada respon ya. Nah, jadi setelah kita mencoba query A www.cisco.com, kita bisa lihat di sini standar query respon. Nah, yang ini. Jadi request kita kan pertama ya cisco.com. Lalu setelah kita request dapat balasan lah dari 221. Ya. Nah, ini dapat respon query respon. Di sini kita bisa lihat standar query, kemudian standar query respon. Ya, kita di sini di lab ini memeriksa itu aja nih ya labnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada flag-nya, query-nya, dan answer-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Respon. Nah, ini kita bisa lihat query-nya ya, dan answer-nya. Jadi ketika ada pertanyaan cisco.com yang ditanya adalah type A, berarti address ya, in A gitu ya, dia nyari ya cisco.com ini addressnya berapa, maka answernya ini ya, bahwa cisco.com itu 72.163.4.185 ya, kita bisa lihat di situ. Di mana tadi? Di DNS tuh. Di DNS ya, DNS respon. Di DNS respon ada query, ada respon, ada answer. Kita memeriksa itu. Nah, ini kita bisa lihat bisa tidak dia melakukan recursive query gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di DNS-nya, kemudian kita lihat answer-nya, kebetulan di sini ada banyak ya. Answer-nya di sini banyak. Coba saya cek. Nah, ini cuma satu. Tapi di sini dia bisa mendapatkan answer lain gitu ya. Contohnya dia name servernya adalah ini. Terus authoritative-nya adalah NS1, NS2, NS3, di mana NS1 IP-nya segini, NS2 IP-nya segini, NS3 IP-nya segini. Ya. Nah, ini query-nya tadi ya. Jadi ini bisa kita expand semua. Nah, ini ya. Jadi di sini bisa dilihat dia apakah dia rekursif? Ya, ini bisa rekursif. Ya, kemudian kalau rekursif itu bisa dilakukan DNS transfer juga kalau dia tidak setting ya, setting apa namanya? Dia nggak setting pembatasnya. Kita bisa dapatkan address lain dengan rekursif. Ya. Biasanya itu namanya DNS rekursif XFR. Ini untuk zone transfer kan. Jadi kita bisa ngambil seluruh seluruh DNS recordnya. Ini udah masuk ke hacking sih sebetulnya. Ada juga EX, ya kalau nggak salah saya. Nah, ini ada juga segini. Ya, seperti ini ya. Incremental zone transfer. Dia ngambil tapi sebagian. Nah, ini konsep DNS ya. Oke, kemudian masalah rekursif available rekursif query. Iya, servernya bisa menghandle recursive query. Artinya minta query A, query B juga, query C juga, query B. Jadi banyak. Contohnya yang kayak gini, Pak. Karena saya tadi nggak pakai www ya. Jadi di sini kalau di sini answer-nya ada banyak. Ya. Atau kita ulang boleh. Kita ulang pakai yang www. Jadi ini answer-nya dia kebetulan banyak. Kalau kita answer-nya cuma satu. Coba saya stop lagi ya. Saya clear lagi ya. Biar enak, biar puas. Jadi saya flash lagi. Ini saya flash. Sorry. Kalau saya seneng flash terus banyak-banyak. Biar yakin. Lalu saya start. Ya. Dengan interface yang lama. Lalu saya NS lookup lagi. Tapi www
www.cisco.com. Oke. Kemudian saya exit, lalu saya stop. Ini UDP port 53. Nah ini, jadi kita lihat nih saya standar query mana? Standar query for Cisco ini. Nah tadi kita sampai ke respon ya. Nah kalau kita turunkan, karena saya menggunakan yang www, jadi sama kayak yang di lab, jadi banyak. Ini maksudnya rekursif ini Pak. Dia bisa menemukan yang lain nih, contohnya cisco.akdns, cisco.hk.net gitu. Secara rekursif dia ngambil semua yang ada cisco.com-nya. Nah, gitu. Yang ada www.cisco-nya lah, gitu. Yang berkaitan dengan itu. Kalau kita tadi kan nggak pakai www, jadi jawabannya cuma dapat satu. Ini dia. Nah, habis lab 1. Jadi intinya memang yang lab 1 itu kita dikasih pemahaman begini loh traffic DNS, gitu. Kita disuruh explore. Ya kalau nggak mau yang ini, kita bisa coba yang lain. Contoh, saya coba untuk yang diakses adalah yang lain. Contohnya, ipconfig class DNS, kelas ya. Lalu saya lookup. Gimana kalau Facebook misalnya? www.facebook.com. Ya, kemudian exit. Saya stop, kemudian filternya dijalankan. Mana yang Facebook? Nih, ya. Akan sama pasti polanya. Ya. Nah, ini ketika kita cek answer-nya, mungkin berbeda nih. Nah, ya. Jadi dia ada banyak nih, ada ini yang berkaitan ya, yang rekursif. Kemudian dia punya root DNS-nya banyak. Ya, address-nya ini segini gitu ya. Intinya kita bisa lihat apapun, tidak harus cisco.com. Ini menunjukkan kita bagaimana cara kerjanya DNS. Jadi ada query, kemudian ada query response. Biasanya dia ada ping, ada pong gitu. Cuman isinya yang berbeda. Kita bisa lihat isinya terdiri dari beberapa isian gitu. Ada beberapa record ya. Nah ini dia. DNS ini bisa berguna di posisi attacking untuk kita bisa contohnya kayak tadi ya, cari subdomain yang kemungkinan berkaitan dengan itu. Kita cek apakah dia bisa rekursif atau tidak. Kita bisa gunakan contohnya ya DNS enum. Nah ini ada zone transfer malahan ya. Nah ini kalau ini buku ya. Jadi bisa dapatkan subdomain. Oh, saya cari gambar biar gampang ya. Kita bisa dapatkan, nah ini contoh. Jadi dia bisa dapat ada resource, ada www, ada FTP, ada Hermes, ada apa ini Hermes 1 dan seterusnya. Itu kita bisa dapatkan dengan mencoba untuk melakukan zone transfer. Nih ya, trying zone transfer and getting bin version. Jadi dia coba transfer. Kemudian dia dapat beberapa DNS record. Ya. Biasanya beberapa DNS server itu tidak memperbolehkan zone transfer. Ketika dia boleh zone transfer itu hanya untuk network, biasanya seperti itu. Untuk keamanan. Misalnya ada DNS A, ada DNS B, biasanya zone transfer itu allow-nya antara A dengan B saja. Karena kalau nggak begitu, orang di luar bisa ngambil seluruh data DNS. Karena dia bisa transfer. Nah, akibatnya nanti apa? Dia dapat semua report, dia bisa berpura-pura sebagai DNS, ya semacam itulah. Nanti kita bisa diserang lah dengan yang seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini kalau di sisi red team-nya seperti ini. Ya, kalau
Kali Linux banyak tools. Contohnya DNS Enum, kemudian ada yang Perl itu apa ya? Saya lupa. Ada Fierce ya, nggak salah. Fierce, DNS. Nah ini kan, ini juga ada Fierce ya. Ini biasanya dipakai untuk hacking ya. Nah, itu contohnya. Dia ngetes Amazon nih, dapat banyak filenya. Nah ini searching eye, kemudian dapat ada Sanjiv. Ini biasanya kita lakukan di awal-awal hacking untuk kita bisa mencari dan menemukan target. Biasanya kayak gitu. Oke, itu lab 1 ya. Kita belum pakai workstation. Nah, 17.1 memahami gitu ya DNS traffic seperti apa. Nah, kita masuk ke lab kedua. Ini attacking MySQL database ya. Nah, ini kita pakai kayaknya CyberArk Workstation ya, karena sudah ada labs-nya. Nah, ini. Yang pertama kita akan buka Wireshark, kemudian kita nge-load backup, kemudian lihat gimana sih SQL injection itu jalannya. Oh, baterai saya. Bagi si penyerang tahu data pakai DNS tadi itu yang diserangnya mana? Kenapa, Pak? Bagi penyerang? Yang tadi penyerang itu. Ada dapat data dari sisi keamanan jaringan kita, apa yang harus diamankan. Di konfigurasi bin dan zone transfernya dan rekursifnya nggak usah di enable. Nah ini Pak contohnya ya, bin 9 bisa Berarti di server DNS ya. Nah, kita bisa set gimana caranya disable zone transfer, karena ini apa namanya membuat orang jadi tahu semua entry gitu. Nah ini ada, ini dia load zone transfer. Nah ini kuncinya. Biasanya ini kita bolehkan ada IP-nya di sini kalau itu sesama DNS server kita. Oh, ini. Kemudian recursion tadi juga boleh, bisa kalau nggak salah saya bin 9 disable recursive. Nah, ini juga tuh ada konfigurasinya sih. Ini di sisi DNS server supaya dia tidak. Nah ini. Jadi kalau transfer biasanya none, kalau recursion biasanya none. Kalau kita hanya single DNS biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita punya beberapa DNS, misalnya NS1, NS2, NS3, dan mereka saling master slave, biasanya kita kasih di sini IP mereka. IP-nya mereka tetangga. Karena kita melayani satu nama yang sama. Jadi satu nama kan bisa diladeni oleh beberapa server kan. Oke. Kita lanjut ke sini ya. Jadi kita akan buka Wireshark ya, kemudian buka file backup yang sudah disediakan, sudah ada sebetulnya di labnya. Kemudian lihat SQL injection itu seperti apa di file backup itu ya. Kemudian kita lihat seperti apa continue-nya, kemudian dia bisa dapat apa dan seterusnya. Ya, required-nya adalah CyberArk Workstation ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya, seingat saya ini harus di-download ya. Karena besar ya. Linknya ada di deskripsi kalau nggak salah. Ya, di deskripsi itu. Jadi kita akan buka di VirtualBox. Nah ini. CyberArk Workstation, ini coba saya setting dulu. Saya coba naikkan deh. RAM-nya biar nggak lambat. Prosesornya 4. Ini cuman murni biar nggak lambat aja sih.
Oke, kemudian saya set bridging apa-apa Pak ya. Di sini nggak perlu sih. Paket apa, backupnya sudah ada, jadi kita nggak perlu terlalu ini. Oke, kita jalankan ya, ini instructionnya. Kita akan menggunakan Wireshark, kemudian kita akan membuka file backup yang sebelumnya sudah di-save ya, yang mana itu adalah step by step injection, SQL injection ya. Sekali lagi ya, CyberOps itu kita bergeraknya di sisi SOC, bukan SOC, analisis, di sisi analisis, bukan red team. Kalau red team kita belajar ceh. Nanti kapan-kapan kalau ada sharing session lagi, ceh kita belajar. Bagaimana nyerang, bagaimana melakukan SQL injection. CyberOps Pak. Sebentar, saya lupa. Loh, ini saya kok malah error. Sebentar, saya kok malah error. Ya, analis CyberOps kalau nggak salah Pak. Besar namanya. Kecil semua. Kecil, sorry, besar semua.